Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Lilis Kurnia SPDI, telah mengerjakan tugas PPG yang akan dipaparkan dengan materi yang berjudul Mengenal dan Memahami Asmaul Husna dan Berakhlak Baik Meneladani Sikap Mulia Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni pahman. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, diharapkan anak-anak bisa membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Assalamualaikum adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Segala sesuatu tidaklah muncul dengan sendirinya. Semua tentu ada yang menciptakannya. Saat malam hari, kita bisa menyaksikan pemandangan langit yang gelap, berhiaskan bintang dan bulan. Di siang hari, kita bisa melihat matahari. Walaupun jaraknya jauh sekali dari bumi, namun terik panasnya bisa sampai ke tubuh kita. Di bumi tempat kita tinggal, kita bisa melihat hutan, laut, gunung, serta berbagai binatang dan tumbuhan. Juga masih banyak hal lainnya. Lalu, siapa ya yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan bumi kita ini? Jawabannya Allah. Dan siapa pula yang menciptakan diri kita? Jawabannya Allah. Allah juga yang telah menciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati kita adik-adik. Agar kita bisa menggunakannya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini bahwa pencipta kita dan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah Allah. Allah adalah satu-satunya pencipta dan roh kita. Semua diciptakan Allah dengan sempurna. Coba, lihatlah makanan yang adik-adik nikmati hari ini. Siapa yang telah memberikan rizki berupa makanan tersebut? Jawabannya, Allah. Kita bisa tinggal di rumah yang nyaman dan terhindar dari teriknya panas matahari dan derasnya hujan, juga Allah yang berikan. Belum lagi, pakaian yang kita kenakan untuk menutupi aurat dan melindungi tubuh kita. Dan juga kendaraan yang kita gunakan saat berpergian. Itu semua juga nikmat dari Allah adik-adik. Allah telah memberi kita banyak sekali kebaikan. Lebih banyak daripada yang mampu kita hitung. Allah bahkan melakukan banyak hal untuk kita. Jadi, kita harus melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita pun tidak boleh melakukan apa yang Allah larang. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu kembali, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, setelah kita menyimak video yang telah Ibu tayangkan, Ibu mempunyai pertanyaan, apa yang sudah kalian simak dari video tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai berakhlak dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini tentunya Ibu nggak akan bahas semuanya ya anak-anak, hanya 5 yang akan Ibu ambil, yaitu tentang Al-Malik, yaitu Maharaja, Al-Aziz, yaitu Maha Mulia, Al-Qudus, Maha Suci, As-Salam, Maha Sejahtera, dan Al-Mu'min, Maha Memelihara Keamanan. Jadi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini hanya 5 Asmaul Husna. Nah, ini yang pertama yaitu menahan diri. Menahan diri adalah apa? Menahan diri itu cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Jadi kalau kita berbuat keburukan, yang rugi itu siapa? Kita sendiri kan? Nah, untuk tidak melakukan hal buruk tersebut, ini merupakan sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna dari Al-Malik. Nah, untuk Asmaul Husna yang akan kita bahas yang kedua, ini ada mandiri.
Mandiri itu bukan berarti mandi sendiri anak-anak. Mandiri itu perilaku mandiri salah satu contoh dari perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Misal, kalian bangun tidur bisa merapikan kamar tidur sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, dan hal lain yang bisa kalian lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan mandiri, hidup ini akan menjadi mulia. Yang ketiga yaitu cinta kebersihan. Kebiasaan hidup bersih merupakan hal terpuji yang meneladani Asmaul Husna dari Al-Qudus. Kenapa kita harus cinta kebersihan? Bukankah kalian tahu ada hadis yang menjelaskan tentang kebersihan? Bunyinya, ana dopatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Yang keempat yaitu menjaga lisan. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Asal jangan bunyi ya, asal bunyi tahu-tahu itu kata-katanya nyakitin orang lain. Itu tidak boleh ya anak-anak. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Dengan menjaga lisan itu jadi tidak ada banyak perdebatan dengan orang lain. Nah, kenapa kita harus menjaga lisan? Karena ini salah satunya perilaku yang meneladani Asmaul Husna dari As-Salam. Yang kelima, yang terakhir akan kita bahas pada materi ini yaitu hidup tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna dari Al-Mu'min. Mengapa Bu kita harus menciptakan ketertiban? Bukankah ketertiban itu bukan kata asing di telinga kalian? Setiap hari kalian itu datang ke sekolah, keadaan di sekolah sampai pulang ke sekolah itu merupakan ketertiban yang ada di sekolah anak-anak ya. Kita memakai seragam yang rapi, baju dimasukkan, memakai sepatu hitam, rambutnya pendek buat cowok, itu semua merupakan ketertiban sekolah yang membuat orang lain merasa aman. Merasa amannya gimana? Ya merasa amannya karena tidak mengganggu. Karena kan itu merupakan tata tertib sekolah. Kalau ada yang melanggar itu bakal mengganggu orang lain kan. Nah, jadi kita harus menciptakan ketertiban yang baik sehingga membuat orang juga merasa aman, enak dipandang, dan itu merupakan salah satu contoh dari teladan Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, setelah kita membahas materi mengenai berakhlak baik dengan Asmaul Husna, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik dengan berkelompok. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut Asmaul Husna yang lainnya. Selamat belajar kembali di rumah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.